Aku dan kakakku lari ke kamar mama papa. Dan akhirnya papa yang mimpin kami buat ngecek ada apa di dalam lemari itu. Tebak, apa yang ditemuin papa di dalam lemari itu? Ya, benar. Boneka pocong yang ada di jok motorku bisa ada di dalam lemari itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 572. Itu dah. Oke, selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon yang lagi beraktivitas. Sehat terus. Amin. Sukses terus. Ya, episode 572 ini kita mau ngingetin lagi, yang mau ngirim cerita silahkan bisa ke link di bio Instagram, nanti disertakan di sini, atau kirim ke email untuk mengirimkan voice note juga bisa. Jangan lupa untuk subscribe YouTube juga ya, dan follow kita di Spotify. Betul. Malam hari ini kita juga masih ditemani sama Mas Ade. Masih ada di sini yang kedinginan di studio PMK. Ya, kita membuka kesempatan juga buat teman Kliwon yang mau ngelihat kita take dengan senang hati ya. Iya, dan bayar 300.000. Nggak usah, bawain makanan juga cukup. Bayar 300.000. Ya, ini berarti udah masuk Februari ya. Ya. Dan bulan depan kita masuk puasa. Nah, seperti dari tahun-tahun sebelumnya, di bulan puasa biasanya kita akan ada ngabuburor. Itu dia. Ya, ngabuburit nggak horor. Jadi buat informasi lengkapnya soal ngabuburor, teman-teman bisa stay tune di Instagramnya podcast Malam Kliwon atau @teman_kliwon. Itu dia. Oke. Ya, kita ada cerita dari mana, bro? Dari Batu. Batu. Dari ini Malang. Yes, Jawa Timur. Banyak juga Batu ya. Asli, Jo. Beneran deh, gue pengen ke podcast Malam Kliwon live di Malang, di Batu, Malang. Coba absen di kolom komentar. Iya ya. Kerang Alam, mana aja. Atau siapa aja. tahu teman Kliwon ada yang punya tempat di sana, tempat usaha misalkan. Ah, itu dah. Sini bang, live podcast di cafe gue. Ah, itu dah. Kita ngorto di sana. Ngorto enak di sana. Itu Ayo, dah. silakan cerita dari Batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo Bang Bimo dan Bang Danu. Nggak usah gitu-gitu. Sebut saja saya Lingga. Sebelumnya terima kasih kalau udah kepilih buat dibacain. Di sini saya mau ceritain tentang pengalaman mistis saya ketika melakukan pendakian ke Gunung Panderman di Batu, Jawa Timur. Cerita ini terjadi di tahun 2016. Awalnya saya merencanakan pendakian ini dengan 4 teman kuliah saya. Sebut saja, wah ini kalau ARKB gini susah-susah nih. Izin saya namain aja ya. Sebut saja Andi, Rido, lalu ada Kurnia dan Bagas. Di sini cuma saya dan Bagas doang yang sebelumnya punya pengalaman mendaki. Jadi 3 orang lainnya masih bisa dibilang baru pertama kali mendaki. Jadi sehari sebelum pendakian itu, 4 teman saya ini pada nonton film Keramat di kosannya, yang notabene adalah film horor dengan latar belakang gunung. Oh ya, kebetulan mereka berempat sekosan dan saya tinggal di rumah nenek. Kejadian-kejadian aneh berawal dari awal sebelum berangkat mendaki. Semesta seperti sudah tidak mendukung akan rencana pendakian kita. Dari siang aja udah hujan turun dengan lebat, dan sampai sore pun gak kunjung reda, yang menyebabkan molornya rencana pendakian ini yang awalnya akan berangkat pada siang hari. Di sini Andi pun nyeletuk nih. Gak apa-apa, kita berangkat agak maleman, kan 2 jam juga udah nyampe puncak. Saya pun kaget nih dengan omongan si Andi yang terkesan menyepelekan. Tapi saya juga sadar kalau si Andi emang belum memiliki pengalaman di alam bebas. Habis maghrib pun hujan belum reda juga. Saya pun ingin menunda rencana pendakian keesok harinya.
Tapi teman-teman saya tetap aja memaksa berangkat walau harus trekking malam hari. Akhirnya sekitar jam 9 pun hujan reda dan kami mulai berangkat dari kosan teman saya. Singkat cerita, jam 10.30 kita udah sampai di pos pendakian Gunung Panderman. Ini jam setengah 11 malam nih berarti nih. Seperti biasa, sebelum pendakian ada briefing dari petugas pos pendakian dan kami mulai trekking jam 11 malam. Perjalanan dimulai sampai tiba di persimpangan jalan. Dan si Bagas yang di posisi paling depan. Dia menanyakan kepadaku untuk ambil jalan kanan apa kiri. Saya pun yang sedikit paham dengan kondisi pegunungan ini menyarankan ambil kiri, karena di awal briefing dari petugas dibilang kalau ada persimpangan ambil kiri aja. Karena kalau ambil kanan adalah jalan menuju Gunung Butak, Buthak, Butak. Jadi Gunung Panderman dan Butak ini letaknya bersebelahan. Gunung Panderman di sebelah kiri dan Gunung Butak di sebelah kanan. Akhirnya kami pun ambil jalan ke kiri. Sampai akhirnya jalan ini pun gak bisa dilewatin lagi karena kondisinya yang tertutup sama rimbunnya tanaman-tanaman. Di sini Bagas sampai mencoba untuk mencari jalan sampai jalan merangkak. Dan akhirnya menyerah karena udah gak bisa dilewatin lagi. Akhirnya saya pun menyarankan untuk putar balik ke arah persimpangan awal tadi. Di jalan menuju persimpangan kami melewati 2 pohon yang posisinya berseberangan di kanan kiri. Tapi anehnya, tas si Bagas ini nyangkut oleh sarang laba-laba di antara 2 pohon itu. Padahal pas jalan naik itu aman-aman aja. Singkat cerita kami sampai di persimpangan awal tadi jam 1. Sekitar 2 jam kami belum nyampe di pos 1 yang sesuai estimasi sekitar 30 menit dari pos pendakian. Di sini teman saya, si Andi tadi tuh, buka HP dan ngetik sesuatu, yang mana saya langsung menanyakan, "Kenapa lu? Ditelepon nyokap? Memang ada sinyal?" Ternyata dia nulis di note untuk saya, yang isinya, "Lu dengar suara gamelan gak? Dari tadi gue dengar suara gamelan soalnya." Wah, di sini saya bingung sendiri. Padahal dari tadi saya nggak dengar suara apa-apa. Akhirnya saya pun bilang sama rombongan kalau mendingan kita turun aja untuk mengurungkan pendakian ini, dengan alasan kalau saya tiba-tiba nggak enak badan. Takutnya kalau diterusin malah nanti ngerepotin. Karena sepengetahuan saya, kalau di gunung dengar suara gamelan itu, mending balik deh. Soalnya kalau diterusin biasanya bakal ada apa-apa. Sekitar jam 2-an akhirnya kita sampai di pos pendakian, dan di sini saya jelaskan sama rombongan kenapa saya ngajak balik. Teman-teman saya pun ternyata semuanya tuh diganggu, tapi mereka pada diem. Dan di pos pendakian ini pada cerita kalau akhirnya mereka tuh tadi diganggu. Si Kurnia pun ternyata juga dari awal sudah dengar suara-suara gamelan. Si Rido bilang kalau dari tadi seperti dilihatin sama orang, tapi pas dilihat itu cuma kelihatan mata merah doang. Si Bagas katanya kayak ada yang bisikin terus panjang jalan. Tapi anehnya cuma saya yang gak diganggu. Akhirnya jam 4 kita balik lagi ke kosan teman saya, dan alhamdulillah semua kami selamat. Ya cukup segini aja bang ceritanya. Maaf kalau agak rumit dan terlalu panjang ataupun kurang serem. Terima kasih dan sukses terus buat PMK. Amin. Thank you, Mas. Siapa tadi namanya ya? Lingga. Oh ya, Mas Lingga. Bersama teman-teman mendaki Gunung Panderman. Ini berarti kurang lebih kayak Gunung Gede Pangrango gitu ya, sebelahan. Panderman sama Buto apa Buta? Buta. Buta. Buta apa? Iya berarti mereka diganggu sama beberapa peristiwa yang nggak masuk akal. Asumsinya adalah gara-gara mereka tuh ini ya, menyepelekan, menganggap enteng. Iya tuh pamali tuh kayak gitu tuh. Nggak boleh tuh lo ngomong udah nih udah deket gitu. Nah itu diulur lagi lo. ya. Apalagi sebelumnya mereka nonton film Keramat.
Itu kan sedikit banyak bikin sugesti ya. Apa emang sengaja disugestiin tuh? Kita nggak tahu. Mau naik, ini nonton ini kali nih, seru nih. Biar seru aja gitar jreng. Biar ada cerita. Bener. Cuma yang gue bingung ya, kenapa di setiap cerita horor sering banget suara yang terdengar tuh suara gamelan gitu. Memang berharapnya suara apa? Maksud gue kenapa nggak ada yang lain gitu? Misalkan, lo denger nggak suara apa, gitar Fender gitu? Apa gitu? Spesifik sekali, Pak. Iya misalkan, atau lo pernah nggak denger? Lo denger nggak suara angklung gitu? Kan itu yang sama-sama tradisional nih. Ya. Iya nggak? Selalu gamelan mulu gitu yang Mungkin kalau naik gunung di mana? Djibouti yang kedengeran jimbe. denger suara jimbe nggak? Ranatang itu ada lanjutannya tuh. Abis dengerin suara gitu, ada yang teriak abis itu, mampir. Dipanggil ya. Aduh. Iya kan, gamelan terus gitu, nggak suara angklung, suara suling misalkan. Ya. Lu denger, serem Pak, lebih serem suara suling. lu denger suara suling nggak? Serem juga kan di gunung ada cesar gitu. Aduh. Iya. Selalu gamelan. Cerita berikutnya di episode 572. Assalamualaikum Bang Bimo dan Bang Danu. Waalaikumsalam. Kenalin, namaku Calvin. Aku followers PMK baru dari awal tahun 2024 dan udah maraton semua ceritanya. Wah, respect Mas Calvin Spotify. Iya bisa jadi. Bener juga loh. Oke deh, aku langsung mulai ceritanya ya. Iya. Ini adalah pengalaman hororku waktu aku kelas 2 SMA. Jadi di sekolah tuh lagi ada ujian praktek agama Islam, yaitu praktek sholat jenazah. Jadi konsepnya kita nanti bakal menyolati boneka yang dibalut sama kain kafan berbentuk pocong gitu. Oh iya, ini gue pernah juga tuh. Apa? Waktu di SMA. SMA lu bukan Katolik? Iya benar, teman gue yang Muslim. Huh? Begitu ceritanya. Oh, sama praktek. persis begini praktek juga. Iya, praktek sholat jenazah. Iya benar. Nah, ini ngebayanginnya aja kan udah serem ya. Tapi karena bakal dilakuin rame-rame sama teman sekelas, ya aku mikir aman-aman aja lah. Jadi satu kelas itu dibagi menjadi 3 kelompok. Kebetulan dalam kelompokku, aku yang ditugasin membuat boneka pocongnya. Apes emang nih. Aku minta ditemenin sama 2 orang teman kelompokku untuk bantu membuat boneka pocongnya nih. Kami membuatnya dari boneka berbentuk anak yang panjangnya sekitar 70 cm kurang lebih. Terus kita beli kain putih polos 1 meter. Singkat cerita, jadilah nih boneka pocong kita. Besoknya di sekolah, praktek sholat jenazahnya pun berjalan lancar. Sampai sekitar jam 5 sore, aku pulang dari sekolah. Disinilah dimulai horornya. Boneka pocongnya masih kubawa. Awalnya aku mau ngelepasin dulu tuh kain putihnya. Tapi karena buru-buru pulang, aku langsung masukin aja tuh boneka pocong ke jok motor. Oh, muat ya. Muat. Benar. Selama di perjalanan, itu udah tercium bau wangi bunga seperti bunga kuburan gitu. Tapi aku masih gak notice kalau itu dari boneka yang ada di jok motorku. Aku sampai di rumah ketika udah mau maghrib. Aku langsung masuk rumah buat mandi dan beres-beres. Ya. Nah, waktu aku mau sholat maghrib, seisi rumah tuh bau wangi kuburan tadi. Dan semua orang di rumah juga nyium wanginya. Lampu rumah tiba-tiba jadi kedip-kedip, persis kayak di film horor gitu. Terus ada bunyi seperti orang yang ngetuk-ngetuk dari dalam lemari baju di ruang belakang rumah. Aku dan kakakku lari ke kamar mama papa. Dan akhirnya papa yang mimpin kami buat ngecek ada apa di dalam lemari itu. Tebak,
apa yang ditemuin papa di dalam lemari itu? Ya, benar. Boneka pocong yang ada di jok motorku bisa ada di dalam lemari itu. Sumpah, ini kami semua barengan teriak dan lari ke dalam kamar. Jantung tuh kayak mau copot, Mas. Merinding. Sampai aku nulis cerita ini pun aku masih merinding kalau ingat kejadiannya. Akhirnya kami semua memutuskan buat nunggu setelah selesai sholat maghrib dulu, dan baru ke belakang lagi untuk ngecek boneka itu. Alhamdulillah, beberapa saat setelah azan maghrib selesai, bau wangi bunga kuburan itu mulai hilang. Dan kami berempat kembali ke belakang lagi untuk ngeliat boneka pocongnya. Ternyata boneka itu masih ada di dalam lemari. Aku pun lari ke motorku buat mastiin lagi, apa bener itu boneka yang ada atau yang dari jok motorku. Dan ternyata bener, itu adalah boneka yang dari jok motor aku tadi. Boneka itu bisa pindah ke lemari. Akhirnya papa mama mutusin buat bawa boneka itu ke ustadz di masjid yang ada deket rumah. Singkat cerita, sama si pak ustadz, dia tuh melepas semua tali pengikat dan kain putih yang membungkus boneka itu. Setelah dibacakan doa-doa, pak ustadz cuma bilang, kemungkinan tadi waktu praktik sholat jenazah di sekolah, ada sosok yang beneran nempel ke bonekanya. Oke, abang-abang, sekian cerita pengalaman horor dari aku. Maaf kalau kepanjangan ya. Sukses terus buat PMK. Terima kasih udah dibacain. Wah, ini gue dejavu parah ini. Ini waktu gue SMP ya. Gue lupa, pokoknya ada praktek-praktek apaan gitu yang mengharuskan ke lab. SMP berarti kelas 3. Apa praktek apa maksudnya? IPA. IPA. Oh, SMA, sorry SMA. Kimia, kan ada lab kimia di itu SMA ya. Jadi di mana di dalam lab kimia itu banyak rendeman-rendeman. Iya. Apalah kayak binatang yang diawetin atau iya. apa gitu-gitu kan. Terus pasti ada skeleton kan. Tengkorak. Patung. Nah, satu temen gua waktu itu membawa atau membuat sesuatu yang dari makhluk hidup lah intinya. Daging apa gitu. Pokoknya habis ke lab kimia. Ditaruh, dagingnya nggak ada, Pak. Pindah lagi ke rumahnya. Jadi kan buat praktek nih, ditinggal dibawa. kali ya, dibawa. Dagingnya ada lagi di rumahnya. Terus yang itu hilang berarti. Yang di Iya, nggak ada. Nah, usut punya usut, lab kimia ini memang agak angker gitu. Jadi pindah begitu loh, pindah. Tapi di SMA gue juga yang angker tuh dari sekian banyak ruangan ya. Itu emang lab kimia. Kenapa ya? Nah, kan? Iya, lab kimia. Kan ada gue ada ruang agama, misalkan ada ya auditorium, lab fisika, lab kimia. Iya. Nah, lab kimia gue gak ngerti ya, mungkin karena emang letaknya tuh di pojok yang nggak kena matahari sama sekali gitu ya. Bener, jadi kayak lembab. Ya. Tapi iya lab kimia sih gue dulu juga yang serem. Bau-bauannya, bau zat asam basa, zat-zatnya, lembabnya, apa ya? Iya. Poster-poster tubuh gitu kali atau yang paling gak serem ruangan apa? Gudang olahraga. Enggak sih, itu serem juga sih. Gudang-gudang olahraga itu juga serem. Isinya bola-bola voli kempes tuh. Iya, benar. Matras buat iya. Apa Tiger Sprong. Cil. Kaget. Gak gitu cara gue yang kaget kan. Goblok. Gue yang kaget. Jadinya kenapa lu yang kaget? Gak siap. Kalau ngagetin Gencil gak gitu. Gimana dong? Nah gak bisa. Kan gue yang kaget barusan. Emang anjing. Lagi ngomong. Gue kira ada matras jalan. Oke lah, kita lanjut cerita terakhir. Assalamualaikum. Halo Mas Bimo, Mas Danu, dan seluruh pendengar podcast Malam Kliwon. Salam kenal ya, namaku Aisyah.
Nama panjangnya ada nadanya nih. Aisyah Bukan. nama anaknya, Aminah ibundanya. Lah iya itu nama panjangnya itu kali. Oke, aku pendengar baru podcast Malam Kliwon sejak awal tahun 2023. Aku berasal dari kota Apel. Lah Malang lagi aja. 3 cerita loh yang masuk ke gua dari Malang. Bener. Dan sekarang aku tinggal di kota hujan. Aku mau dong pengalaman aku ini bisa dibacain di podcast Malam Kliwon. Kentil bang. Kagak centil. Oh kagak ya. Emang dia minta. Itu kan karena nada gue begitu. Iya. Centil. Diardik. Itulah bagaimana kuatnya sebuah intonasi. Aku mau berbagi cerita saat aku dulu solo traveling semasa aku belum menikah. Selama aku baru kerja dulu, aku sering nabung nih bang, supaya bisa jalan-jalan setiap 6 bulan sekali. Dan aku lebih prefer buat solo traveling karena lebih simple. Ya simple aja rasanya. Ditambah aku keseringan kalau travel bareng teman itu suka pada repot sendiri. Yep. Jadinya schedule sering berantakan. Untuk cerita ini adalah pengalaman solo travelku yang paling aku gak bisa lupain. Kejadian ini aku alamin saat aku solo travel ke Karimun Jawa di tahun 2018. Waktu itu aku nginep di salah satu penginapan di sana, yang mana berada persis di pinggir pantai. Aku merencanakan trip aku hanya 3 hari 2 malam di sana. Singkat cerita, aku sampai nih di penginapan jam 6 sore setelah menempuh perjalanan panjang menggunakan feri dari Jepara ke Karimun Jawa. Aku yang lumayan lelah sampai penginapan berniat untuk leleh dulu di kasur. Namun apa daya, aku tertidur hingga aku baru bangun jam 5 pagi. Saat aku bangun, aku kaget karena di meja rias sudah ada secangkir teh. Aku sempat mikir, apa memang diantarkan sama pegawai atau pemilik penginapan ini ya? Soalnya memang aku hanya mengunci kamar dan lupa men-slot pintu kamarnya. Sempat sedikit kesel karena ada yang masuk kamar tanpa seizin dan sepengetahuan aku seperti ini. Namun kebetulan aku yang baru bangun itu lumayan haus. Akhirnya minum deh teh itu. Teh yang aku minum ini memang rasanya manis dan masih hangat. Sembari iseng aku mulai buka pintu kamarku. Oh iya, aku memang memesan kamar yang view-nya adalah langsung ke laut. Dan kamar ini posisinya seperti rumah panggung, yang langsung di bawahnya tuh adalah air laut. Kamar aku berada di ujung dari bangunan rumah panggung ini. Kita kembali ke cerita. Aku sembari menikmati teh hangat dan udara pantai, memilih duduk di bangku yang berada di depan kamarku sembari melihat matahari, seakan-akan mulai naik dari bawah ke atas permukaan laut. Di saat matahari sudah mulai terbit dan aku sedang menikmati udara pantai ini, aku melihat ada seorang pegawai penginapan ini sedang berjalan ke arah kamar yang berada di samping kamarku, sembari membawa nampan dan makanan untuk masing-masing kamar. Saat dia selesai dari kamar itu, dia menuju ke kamarku. Aku pun langsung manggil pegawai itu sambil menegur. Mas, tadi nganter teh ini ya buat saya ya? Lain kali diketok aja mas kamar saya. Jangan langsung masuk ke kamar. Si pegawai tersebut menggeleng dan bilang, gue salah intonasi. Gue salah intonasi tadi. Lain kali diketok aja kamarku. Jangan langsung masuk Masuk aja. Bawa teh sih, bawa teh. Deh lanjut. Si pegawai tersebut menggeleng dan bilang dengan ramah, maaf mbak, kita baru nganter sarapan sekarang. Dan dari semalam kita gak dapat panggilan minta makanan atau minuman. Aku mendengar perkataan si pegawai itu hanya bisa terdiam dan melihat isi cangkir teh yang sudah habis aku minum ini. Memang masih ada rasa gak percaya,
Karena ya bisa aja ada yang sudah masuk ke kamarku ini. Lalu aku hanya menerima makanan dan minuman yang diberikan oleh si pegawai dan mengucapkan terima kasih kepadanya. Kejadian aneh kedua terjadi saat sore, di mana aku kembali ke penginapan setelah seharian aku pergi jalan-jalan muterin Karimun Jawa. Saat aku kembali ke kamar, aku langsung pergi ke kamar mandi untuk bersih-bersih. Selesai aku dari kamar mandi, aku mencium aroma bau melati di kamarku. Aku sempat curiga, apa ada yang masuk ke kamar ya? Tetapi kali ini pintu kamar aku kunci dan juga aku slot. Karena ada rasa trauma kejadian tadi pagi. Parfum yang aku punya pun tidak berbau bunga, namun lebih ke wangi manis yang masih aku pakai hingga sekarang. Ada sedikit rasa takut ditambah suasana ini tuh hening banget. Aku sempat memilih untuk membuka handphone, sampai tiba-tiba kamar aku ini diketok. Saat aku buka, aku melihat seorang pegawai penginapan membawa semangkuk soto. Lalu ada nasi dan es jeruk. Aku heran dong, di paket penginapan ini yang aku tahu, aku tidak mendapatkan makan malam. Si pegawai bilang ke aku demikian. Mbak, ini makan malam yang tadi dipesan. Aku yang heran dan menolak, berkata, aku gak pesan makan malam, Mas. Si pegawai menjawab, tadi dipesan Mbak sama temannya yang di kamar ini. Aku yang kaget langsung jelasin kalau aku nginep sendirian aja di kamar ini dan mungkin makanan ini untuk penghuni kamar lainnya. Akhirnya si pegawai ini juga jadi bingung dan membawa kembali makanannya. Gak selang lama kamarku kembali diketok. Dan yang datang kali ini adalah pegawai tadi bersama temannya yang biasa aku lihat ada di meja resepsionis. Si mbak ini menjelaskan kalau tadi ada laki-laki datang yang mengaku dari kamar ini, lalu memesankan makanan serta membayarnya. Namun karena aku gak mau berdebat dan memang lapar juga, ya udah dah, aku memilih menerima makanan itu. Toh juga untung dapat makan dan minum gratis. Bener. Ya masih sempet sih kepikiran siapa yang mesen makanan ini sampai aku akhirnya tidur. Aku memang mengalami mimpi yang rada aneh. Saat itu aku seperti sedang duduk di bangku yang ada di depan kamarku. Dari arah pantai, ada laki-laki yang memanggil namaku sembari berlambai-lambai tangan. Laki-laki itu menghampiriku dan tersenyum. Aku masih ingat sampai sekarang sosok laki-laki itu di mimpi aku. Tubuhnya tinggi, kulitnya putih, dan ada kumis tipis di antara hidung dan bibirnya. Sosok laki-laki itu hanya bilang ke aku, yang kutangkep mungkin artinya begini. Dek, kamu masih mau tinggal di sini lebih lama? Lalu aku terbangun dan hanya bisa terheran-heran aja. Paginya aku check out dan kebetulan yang menjaga resepsionis itu adalah pemilik penginapan, di mana adalah seorang ibu-ibu parubaya, bukan mbak-mbak yang kemarin menghampiri kamarku. Aku tahu beliau ini pemilik penginapan karena saat awal aku check-in aku dilayani oleh beliau. Sembari aku check out, aku bercerita keanehan selama aku menginap di sana. Si ibu ini tidak seperti kaget dan hanya bisa tersenyum sembari bilang, ada yang demen sama kamu, Mbak. Aku yang mulai bingung cuma bisa bertanya, demen gimana, Bu? Ya gak gitu dong nanyanya. Oh gak gitu ya? Gak gitu. Tiba-tiba jadi orang gandul begitu. Udah mau habis soalnya. Demen gimana, Bu? Si ibu jelasin, di penginapan ini memang ada penunggunya. Penguasanya itu ya mas-mas itu. Kayaknya dia seneng deh sama kamu. Dulu juga pernah ada yang dibuatkan teh sama mas-mas ini. Tapi alhamdulillah, kamu betah ya di kamar.
yang dulu-dulu pada sering jadi check out duluan karena takut. Si mas itu kadang suka tiba-tiba ngasih bunga ke penghuni yang dia demen. Jujur, denger begitu aku cuma bisa syok dan nanya, "Loh, memang kalau kita demen balik gimana, Bu?" Ya. Si ibu bilang dengan santai, "Ya ikut sama masnya itu. Kalau kata almarhum suami saya, si masnya itu salah satu pangeran dari kerajaan yang ada di laut ini." Si ibu jelasin juga, "Kalau ngikut, jiwamu dibawa dan ragamu jadi kosong, Mbak." Dengar kayak gitu, aku jadi takut dan gak mau tanya lebih lanjut lagi dan mutusin buat lanjut pulang aja lah. Alhamdulillah aku bisa pulang ke rumahku dengan selamat. Jujur, sosok laki-laki yang di mimpiku tuh emang menurutku ganteng. Cuma kalau aku ngikut sama dia, aku gak tahu bakal jadi apa. Dan mungkin aku gak bisa nulis cerita ini juga. Mungkin dari aku itu aja ceritanya. Terima kasih banyak kalau cerita ini bisa mengudara di PMK. Sehat dan sukses selalu ya untuk Mas Bimo, Mas Danu, Mas Gibran, Mas Dencil dan Mas Sukit. Anjay. Amin. Serius? Gua di mention deh. Oh, Sukit yang ngomong. Enggak, Sukit tambahin Iya, aja gue di mention dah. Seneng. Waalaikumsalam. Thank you Mbak. Wah, ini pengalaman yang mengingatkan kami pada ceritanya Kak Eca ya. Ya. Sama-sama mendapatkan fans dari alam lain gitu. Cuma bedanya ini mungkin berlangsung hitungan 2 malam ya, 3 hari. Kalau Kak Eca tuh sampai belasan tahun dia. Cuma ini plot twist menurut gue. Nggak plot twist sih, berbeda aja. Dari ribuan cerita, yang biasanya suka kan biasanya ratu nih biasanya. Lah ini pangeran nih yang suka nih. Iya, cowok lah gitu ya. Dan biasanya bentuknya mungkin makhluk berbulu hitam besar gitu biasanya tuh yang naksir-naksir cewek. Tapi ini sosoknya ganteng. Ada kumis tipis di antara hidung dan mulut. Om santai kali, Om. Apa Om Polos ya? Om Polos apa janjian ya, Pak Om Polos? Om Polos. Wah, tapi kalau jadi gua mah gua udah mengamuk loh itu. Ada masuk nggak pakai. Iyalah gila. Privacy di tuh Om Polos kali. Iya, Om Polos iya. Privacy dilanggar. Berarti dia mengalami semua tanda-tanda orang yang disukai sama makhluk ini. Iya, tapi makhluk ini cukup ini, Pak. Cukup kuat, Pak. Sampai bikinin teh, sampai hadirnya tuh real gitu. Mesen soto, Bro. Sampai bayar gila. Iya ya. Sampai mesen soto. Tapi kalau cuma bikin teh manis mah nggak kuat, Pak. OB juga bisa itu. Bener. Dilabrak tuh. Om tadi nganter ya? Main masuk. Main masuk Tangannya begini tuh. Main masuk Kali ketok aja Mas. Nggak usah langsung masuk. Ada gesturnya. Mau dikepret. Enggak, Mbak. Enggak. Oh, ini kalau dijadiin sitkom Betawi lucu banget ya. Neng. Nggak bisa kaget. Ada yang demen sama Neng. Tadi apa nyautnya? Demen bagaimana? Demen bagaimana, Bu? Oh, jadi Betawi. Orang di Karimun Jawa. Di Karimun Jawa begini. Karimun Jawa tuh medok gak sih? Medok. Kalau Karimun Flores, nah. Kenceng kayak bini gua. Kalau Karimun Wagon kan bantet. Karimun Jawa tuh medok gak sih? Aduh. Oke. Aduh, lucu banget. Iya. Makasih ya Mbak ceritanya. Kita ketemu lagi di Mas-masnya Lu tadi orang kan mas-masnya dengan melambaikan tangan ke saya gitu kan, gini kan. Kalau masnya dengan tangan yang berlambai-lambai berarti kayak gini. Ayo.
Ikut gak? Ikut gak sih, Le? Jadi bencong. Aduh. Ikut gak? Udah gue beliin soto loh. Lo udah bikin event cowok Hawaii. Udah gue beliin soto. Iya. Iya. Tinggi tegap kumis. Ikut gak sih, Le? Udah gue beliin soto sama es jeruk. dengan tangan melambai-lambai di pantai. Iya. Rumbai-rumbai itu ke bawah. Iya. Oke lah. Pangeran apa ya begitu? Pangeran. Aduh. Lucu banget ya. Berlambai. Soalnya tulisannya ngelambai-lambai. Harusnya melambaikan tangan gitu. Tuh. Kalau berlambai-lambai kan emang nyiur. Tuh, dari arah pantai ada laki-laki yang memanggil namaku sembari berlambai-lambai. Sini. Ayo, sini. Ikut gak sih? Aduh, beliin soto. Oke. Terima kasih ceritanya, Mbak, sangat menghibur. Semoga kita bisa ketemu ya. Nggak cuma dari cerita doang. Aduh. Kita ketemu lagi di PMK episode berikutnya. Dadah. Bye.